Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Wulan Part 4. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Siang yang terik tak menyurutkan niat Bu Rati untuk menemui uaknya. Sepulang mengajar, ia cuma singgah sebentar ke rumah untuk berganti pakaian, lalu kembali memacu motor bebeknya ke rumah sang uak. Amanat dari Pak Slamet harus segera ia sampaikan. Semakin cepat akan semakin baik. Ia tahu betul akan sifat warga desa. Mereka tidak akan menyerah meski dengan jelas Pak Slamet telah menolak keinginan mereka. Bukan hal yang mustahil kalau nantinya para warga itu justru akan bertindak lebih nekat lagi demi mewujudkan keinginan mereka. Dan itu akan berimbas buruk tidak hanya kepada Wulan, tapi juga terhadap para warga itu sendiri. Namun sayang, Bu Rati sepertinya harus menelan kekecewaan saat sampai di rumah sang uak. Orang yang dicarinya ternyata sedang tidak berada di rumah, sedang ada urusan di desa sebelah. Begitu kata Wak Karni, istri dari Wak Dulmodin. Bu Rati menepuk jidat. Beginilah akibatnya kalau melakukan sesuatu secara terburu-buru. Seharusnya ia tahu akan hal itu, karena kemarin sang uak memang sempat berkata kalau siang ini ia ada urusan di desa tetangga. Guru muda itu pun lalu segera pamit kepada Wak Karni. Masih ada satu tempat yang harus ia tuju. Pondok kayu di tengah ladang Tegal Salahan yang menjadi kediaman Wulan. Ia ingin tahu kenapa hari ini anak itu tak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ia juga ingin membahas keinginan para warga itu dengan Mas Joko, ayah dari Wulan. Kali ini, Bu Rati tak mau buru-buru. Selain karena tak ingin kecele lagi seperti saat ke rumah Wak Dul tadi, ia juga harus menata hatinya terlebih dahulu. Bukan hal mudah untuk menemui dan bicara dengan Wulan, mengingat rasa pening di kepalanya yang timbul akibat sempat bersih tatap dengan anak itu di Kali Salahan kemarin, sampai saat ini belum sepenuhnya hilang. Ditambah dengan harus menyampaikan keinginan para warga itu kepada Mas Joko, membuat Bu Rati merasa sedikit ragu. Ia hanya mengenal sekilas laki-laki itu, tapi ia tahu ayah dari Wulan itu termasuk orang yang baik dan karismatik. Sedikit pendiam, namun murah senyum dan juga lumayan tampan. Bu Rati tersenyum simpul dengan pipi bersemu merah manakala teringat saat pertama kali kenal dan bertemu dengan laki-laki itu. Ia sempat terpesona, sampai ia malu sendiri setelah tahu kalau ternyata laki-laki itu telah beristri. His, kenapa aku malah berpikiran melantur begini sih? Bu Rati menggerutu dalam hati, menertawakan kekonyolannya sendiri. Semakin mendekati pondok kayu di tengah ladang yang menjadi tujuannya, Bu Rati semakin memperlambat laju motornya. Nasib baik sepertinya sedang berpihak kepada guru muda itu. Di kejauhan, ia melihat Lintang yang tengah berjalan seorang diri. Anak itu masih mengenakan seragam sekolah lengkap dengan tas yang bersandang di punggungnya. Bu Rati pun segera menghentikan motor bebeknya di dekat anak itu. Bu Rati, Lintang yang nampak terkejut segera menyelami dan mencium tangan gurunya itu. Belum sampai rumah, Tang? Sapa Bu Rati. Lintang memang tinggal di desa Kedung Sono. Jarak rumahnya paling jauh dari sekolahan yang terletak di desa Kedung Jati. Belum, Bu. Lintang menjawab sambil mengusap peluh yang mengalir di pelipisnya.
Bareng sama ibu yuk, ajak Bu Ratih. Eh, eh, terima kasih Bu, tapi ayolah, sekalian ibu mau minta tolong sama kamu, Tang. Ajak Bu Ratih lagi, menukas keraguan Lintang. Akhirnya, meski sedikit segan, Lintang pun naik ke boncengan, dan Bu Ratih pun segera melajukan kembali sepeda motornya. Lintang habis ini mau ngapain? Tanya Bu Ratih di sela deru suara mesin motornya. Nggak ngapa-ngapain Bu, paling kalau jadi mau menjenguk Wulan. Tadi Wulan gak masuk sekolah, jadi... Wah, kebetulan dong. Bu Ratih kembali menyela ucapan Lintang. Barusan ibu juga mau minta tolong sama kamu buat nemenin ibu ke rumah Wulan. Ibu juga mau menjenguk Wulan? Iya, nanti kita sama-sama saja ke sananya ya. Iya Bu, tapi Lintang boleh pulang dulu kan? Mau ganti baju sama pamit sama emak. Tentu saja, ibu akan mengantarmu sampai rumah. Habis itu kita ke rumah Wulan bersama-sama. Terima kasih Bu. Aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu, Tang. Bu Ratih tersenyum. Ia merasa sedikit lega. Paling tidak, ia akan sedikit tenang nanti saat bertemu Wulan jika ditemani oleh Lintang. Di rumah Wulan, Mas Joko dan Mbak Romlah dibuat terkejut oleh kedatangan Bu Ratih yang tiba-tiba ke pondok mereka. Buru-buru mereka mempersilahkan guru muda itu untuk masuk. Sedikit lega, Bu Ratih mendapat sambutan yang begitu hangat seperti itu. Ternyata keluarga ini cukup ramah, tidak seperti kabar yang ia dengar selama ini dari para warga. Setelah berbasa-basi sebentar, Bu Ratih pun segera mengutarakan maksud kedatangannya ke pondok itu. Mas Joko nampak menghela nafas berat sebelum menanggapi ucapan dari Bu Ratih. Mohon maaf sebelumnya Bu, karena saya tak sempat memberi kabar kalau hari ini Wulan tak bisa masuk sekolah. Dari semalam anak ini ngambek nggak mau keluar kamar. Sepertinya ia masih sedikit shock dengan kejadian yang menimpanya kemarin sore di Kalisalan itu, ujar Mas Joko menjelaskan. Memang keterlaluan Pak Marto itu. Bisa-bisanya ia bicara seperti itu sama Wulan. Pakai cara didorong-dorong segala lagi sampai jatuh. Beruntung saya tak ada waktu itu. Kalau saya lihat sudah saya... Romlah, Mas Joko menukas ucapan sang istri. Jaga bicaramu. Kesal aku Bang, seenaknya saja. Sudah, tidak baik bicara seperti itu di hadapan Bu Guru. Gak apa-apa kok Mas. Mbak. Bu Ratih hanya tersenyum simpul melihat kelakuan suami istri itu. Saya hanya khawatir kalau Wulan sakit, karena nggak biasanya ia tak masuk sekolah begitu kalau bukan karena sakit. Karena setahu saya, Wulan memang anak yang rajin. Saya juga bingung Bu, harus bagaimana lagi untuk membujuk anak itu. Wulan memang sedikit keras kepala. Dan semalam juga dia bilang kalau nggak mau sekolah lagi karena merasa kalau semua orang membencinya. Bu Ratih terdiam sesaat setelah mendengar penuturan Mas Joko. Tak mau kalah lagi. Sampai sejauh itu kan pemikiran anak berusia 11 tahun itu, batin Bu Ratih. Namun kata-kata ayah dari Wulan barusan melintaskan sebuah ide di benak guru muda itu. Wulan tak mau sekolah lagi dan warga menginginkan agar Wulan dikeluarkan dari sekolah. Itu berarti aku bisa. Tapi saya akan berusaha untuk membujuknya lagi Bu. Mudah-mudahan besok Wulan sudah mau masuk sekolah lagi, ucap Mas Joko membuyarkan lamunan Bu Ratih. Ya, mudah-mudahan Mas. Sebagai gurunya saya juga akan berusaha untuk membantu semampu saya. Wulan anak yang cerdas Mas. Sayang kalau ketinggalan pelajaran terlalu lama. Terima kasih banyak Bu. Dan maaf kalau anak saya sudah banyak merepotkan Bu Guru. Tak apa Mas, itu kan memang sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai gurunya. Obrolan terus berlanjut
hingga tak terasa sore pun datang menjelang. Bu Ratih pun segera pamit pulang setelah keinginannya untuk bertemu Wulan ditolak mentah-mentah oleh anak itu. Namun Bu Ratih sudah cukup puas. Dari obrolan dengan keluarga Wulan tadi, ia mendapatkan sebuah ide cemerlang. Meski ide itu sedikit tak biasa, tapi mungkin bisa untuk mengatasi masalah yang begitu pelik ini. Tinggal menunggu persetujuan dari Pak Slamet sebagai kepala sekolah. Hari semakin sore saat Bu Ratih sampai di rumah. Ia segera mandi dan beberes, menyiapkan makan malam untuk ayah dan adiknya, lalu makan malam bersama, sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Penat terasa di sekujur tubuhnya, setelah seharian tadi tak sempat beristirahat sama sekali, dan malam ini sepertinya ia bisa beristirahat dengan cukup tenang, tanpa perlu memikirkan masalah yang telah ia temukan jalan keluarnya. Malam semakin larut. Suasana desa juga semakin sepi. Hanya ada beberapa bapak-bapak petugas ronda yang masih terjaga di pos kamling. Itu pun mereka tak sepenuhnya berjaga. Ada sebagian yang justru tidur meringkuk berselimut sarung di dalam pos kamling. Selebihnya asik bermain kartu sambil menikmati kopi dan cemilan yang memang disediakan oleh warga untuk mereka yang bertugas ronda. Kondisi desa memang cenderung aman belakangan ini. Jadi apalagi yang perlu mereka jaga? Namun kewajiban tetaplah kewajiban. Harus tetap mereka laksanakan meski hanya dengan setengah hati. Mereka tak menyadari bahwa saat mereka tengah lengah dengan kewaspadaan mereka saat berjaga, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh seseorang yang sepertinya punya niat kurang baik di malam itu. Di salah satu sudut desa, tepatnya di jalan setapak yang menghubungkan desa Kedung Jati dan desa Ngantian, nampak sosok bayangan hitam yang berjalan mengendap-endap di tengah gelapnya malam. Sesekali sosok itu menyelinap di antara rimbunan semak-semak yang tumbuh di sisi jalan saat sinar rembulan menerangi sosoknya, lalu kembali berjalan saat awan tipis menghalangi sinar sang rembulan. Sampai di tepi desa Kedung Jati, sosok itu berbelok ke arah utara, tetap menyusuri jalan setapak yang di kiri kanannya ditumbuhi lebatnya semak belukar. Langkahnya semakin cepat, seiring dengan hari yang juga beranjak semakin malam. Satu tempat yang ia tuju adalah pasti, karena jalan setapak itu hanya mengarah ke satu tempat, pemakaman umum desa Kedung Jati. Kaki kurus kecil tanpa alas itu seolah memiliki mata. Dengan sangat lincahnya menyusuri jalan setapak yang gelap dan sunyi. Sesekali berjingkat, lalu sesekali melompat untuk menghindari ranting kering dan bebatuan yang banyak berserakan di permukaan jalan. Sepemilik kaki, laki-laki tua dengan tubuh kecil kurus, seolah memaksa sang kaki untuk terus melangkah. Mulut berikutnya tak henti berkomat kamit. Sekejap menggumam, sekejap mengumpat, lalu sekejap kemudian tertawa terkekeh. Kalau bukan karena nenek peot itu, tak sudi rasanya aku kelayapan di tengah malam buta begini. Seenaknya saja dia menyuruh-nyuruh. Dikiranya aku ini budaknya apa? Laki-laki itu menggerutu sambil terus berjalan. Tapi tak apa. Toh, aku juga punya urusan tersendiri dengan bocah pembawa sial itu. Si Sadio Kendil, keparat itu, dia yang dulu telah menghabisi bapakku. Jadi kupikir tak ada salahnya kalau aku membalaskan kematian bapakku kepada anak keturunan Sadio. Hanya seorang bocah ingusan ini, apa susahnya? Sungut laki-laki itu lagi, masih sambil terus berjalan. Tapi sebelumnya aku harus bisa mengambil apa yang dimiliki oleh bocah itu. Si nenek piot itu sepertinya ia sangat takut dengan apa yang dimiliki oleh anak itu. Jika aku bisa memiliki apa yang saat ini dimiliki oleh bocah itu, maka nenek piot itu tak akan berani lagi menjadikanku budak nafsu setannya. Dan aku bisa bebas merdeka. Hahaha. Tawa laki-laki tua itu menggema di tengah kesunyian malam, membuat beberapa ekor burung malam
yang bertengger di atas dahan beterbangan karenanya. Tapi aku tak boleh gegabah kalau tak ingin nasibku sama seperti bapakku dulu, gumam laki-laki itu lagi sambil terus melangkah. Menyentuh anak itu secara langsung terlalu beresiko untukku. Tapi tak apa, aku bisa memanfaatkan kebencian warga kepada anak itu. Akan kubuat warga semakin membenci anak itu hingga kedua orang tuanya merasa semakin tertekan. Lalu memanfaatkan situasi itu untuk mengelabui mereka. Dan guru perempuan itu, sepertinya aku juga harus memberinya sedikit pelajaran karena telah berani ikut campur dengan urusanku. Langkah laki-laki tua itu terhenti saat sampai di gerbang pemakaman. Kedua mata tuanya nanar menyapu seluruh penjuru pemakaman itu, lalu dengan mata terpejam dan wajah menunduk, ia mulai berkomat-kamit membaca mantra. Sampai beberapa saat kemudian, ia kembali mengangkat wajah lalu melangkah perlahan memasuki gerbang pemakaman itu. Suasana gelap sepertinya tak berpengaruh terhadap laki-laki tua itu. Kedua kaki kurusnya begitu lincah melangkah di antara onggokan-onggokan batu nisan yang letaknya tak beraturan. Hingga saat sampai di tempat yang ia tuju, laki-laki itu pun menghentikan langkahnya. 4 gundukan tanah merah dengan taburan kembang setaman yang masih terlihat segar di atasnya. Laki-laki itu lalu duduk bersila di hadapan keempat makam itu, lalu membuka bungkusan kain kumal yang dibawanya. Dupa kemenyan ia nyalakan, sementara aneka sesajen ia susun sedemikian rupa di atas keempat makam itu. Kedua tangan ia lipat di depan dada, sementara kedua matanya ia pejamkan rapat-rapat. Lalu bibir keriputnya mulai kembali berkomat-kamit merapal mantra. Entah mantra apa yang diucapkan oleh laki-laki tua itu. Yang jelas, suasana malam yang semula hening dan sunyi berubah menjadi gaduh. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan pucuk-pucuk pepohonan yang mengelilingi area kompleks pemakaman, menimbulkan suara bergemerisik dan membubarkan burung-burung malam yang semenjak tadi mengintai dari balik rimbunnya dedaunan. Bias sinar rembulan di atas cakrawala tiba-tiba meredup, ditelan oleh gumpalan awan hitam yang berarak entah dari mana. Suara lolongan anjing yang saling bersautan terdengar dari berbagai penjuru mata angin, ditingkahi oleh suara burung hantu yang mengalun sendu menyayat kalbu. Laki-laki tua itu sedikit pun tak merasa terganggu. Ia masih saja terus berkomat-kamit dengan mata terpejam dan tangan bersidekap di depan dada. Hingga saat suasana kembali tenang, laki-laki itu membuka matanya. Sebelah tangannya mengeluarkan sesuatu dari dalam bungkusan kain kumalnya. Sebilah welat atau sayatan kulit bambu wulung yang terkenal sangat tajam kini tergenggam di tangan laki-laki itu. Sambil kembali berkomat-kamit, laki-laki itu lalu menjulurkan pergelangan tangan kirinya tepat di atas keempat makam itu. Sementara tangan kanannya yang memegang bilah welat bergerak perlahan menempelkan sayatan kulit bambu itu di pergelangan tangan kirinya, lalu menggoreskannya juga dengan gerakan yang sangat perlahan. Pelan namun pasti, kulit keriput di lengan kurus itu pun terkoyak. Semakin lama semakin dalam, membuat darah segar seketika mengucur deras, membasahi keempat gundukan tanah makam yang ada di bawahnya. Bangkit dan jadilah budak setiaku. Laki-laki tua itu berseru lantang sambil menepuk keras gundukan tanah makam di hadapannya. Seketika itu juga bumi terasa diguncang. Angin kembali bertiup kencang. Keempat gundukan tanah makam itu bergetar, bergerak meretak, melebar, untuk selanjutnya terbelah menjadi 2 bagian, menampakkan rongga memanjang yang gelap dan dalam. Asap tipis mengepul dari kedalaman rongga itu. Asap yang semakin lama semakin menebal, lalu meliuk tersapu angin dan berkumpul di sisi rongga yang pelan-pelan kembali merapat. Pelan namun pasti juga, gumpalan-gumpalan asap itu membentuk suatu siluet tubuh transparan yang semakin lama semakin jelas, hingga akhirnya
menampakkan 4 sosok bayangan hitam legam yang berdiri mematung seolah menunggu perintah dari orang yang membangkitkannya. Bau sangit seperti daging terbakar bercampur dengan aroma busuk menguar dari ke-4 sosok itu. Laki-laki tua itu terkekeh sambil mengusap luka bekas sayatan kulit bambu di lengannya. Ajaib, hanya dengan sekali usap, luka itu lenyap tanpa sedikit pun meninggalkan bekas. Kalian sudah tahu kan apa yang menjadi tugas kalian? Lakukan sekarang. Laki-laki tua itu berseru lantang. Ke-4 sosok hitam legam itu pun seketika lenyap dari pandangan. Cuy! Laki-laki tua itu terkekeh sampai terbatuk-batuk, lalu melangkah sempoyongan meninggalkan area pemakaman. Sial, sepertinya aku sudah terlalu tua untuk melakukan semua ini. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan namun di lokasi yang berbeda, Mas Yudi, salah seorang warga desa Kedung Jati, nampak berjalan tersaruk-saruk menyusuri jalanan berbatu dan gelap di area Tegal Salahan. Ia baru saja pulang dari desa Kedung Sono, menengok mertua laki-lakinya yang sedang sakit. Asem, coba motor nggak ngadat. Tentu aku nggak harus pulang jalan kaki begini. Gerutu laki-laki itu sambil menyorotkan senternya ke permukaan jalan berbatu yang dilaluinya. Kalau besok nggak harus berangkat kerja pagi-pagi, mending aku nginep di rumah bapak saja tadi. Selanjutnya lagi setelah menyalakan sebatang rokoknya. Jarak antara desa Kedung Sono dengan desa Kedung Jati sebenarnya tak terlalu jauh. Tak sampai setengah jam jika ditempuh dengan perjalanan kaki. Namun, karena harus melewati area Tegal Salahan yang dikenal sebagai tempat yang sangat angker, membuat Mas Yudi sedikit ketar-ketir dibuatnya. Sebagai warga asli Kedung Jati, Mas Yudi sebenarnya sudah sering menjadi korban keisengan dari para dedemit penghuni Tegal Salahan. Tapi tetap saja, rasa was-was selalu timbul saat melewati area ini, terutama di waktu malam hari seperti ini. Laki-laki itu terus melangkah, sambil sesekali bersenandung kecil untuk mengusir rasa sepi. Sorot lampu senternya menari-nari menerangi jalanan berbatu yang dilaluinya. Sesekali ia juga mengarahkan senternya ke semak-semak yang tumbuh subur di sepanjang tepian jalan saat mendengar suara bergemerisik yang timbul dari entah musang atau binatang malam lainnya yang melintas. Mas Yudi terus berjalan sampai saat memasuki turunan jalan Tegal Salahan. Mas Yudi tertegun lalu menghentikan langkahnya. Dari arah yang berlawanan, tepatnya di jalan turunan yang dari arah desa Kedung Jati, nampak 4 orang berjalan beriringan menuju ke arahnya. Mungkin para petugas ronda yang sedang keliling kampung. Kebetulan aku jadi ada teman, batin Mas Yudi sambil mempercepat langkahnya. Hingga saat tiba di jembatan kecil yang ada di antara tanjakan dan turunan jalan, Mas Yudi kembali tertegun. Tunggu, kalau itu petugas ronda, kenapa mereka berjalan dalam gelap tanpa membawa senter begitu? Dan kenapa juga tak terdengar suara tabuhan kentongan seperti yang biasa mereka lakukan saat ronda keliling kampung? Dan Mas Yudi mengerus-endus, bau apa ini? Sangit seperti bau daging panggang. Dan ada bau busuk juga. Jangan-jangan Mas Yudi mengarahkan senternya ke arah ke-4 sosok yang berjalan kian mendekat ke arahnya itu. Lalu, wah, setan! Mas Yudi mengendus-endus. Bau apa ini? Seperti bau sangit daging panggang. Dan ada sedikit bau busuk juga. Jangan-jangan Mas Yudi segera mengarahkan sorot senternya ke arah 4 sosok berjalan semakin mendekat ke arahnya itu. Wancu! Sadar dengan apa yang telah ia lihat, Mas Yudi buru-buru mematikan senternya, lalu berbalik dan mengambil langkah 1000 menaiki jalan tanjakan yang mengarah ke desa Kedung Sono. Wedus, makhluk apa itu tadi? Seluruh tubuhnya gosong begitu. Baru kali ini aku melihat temit-temit yang seperti itu. Mas Yudi mengumpat panjang pendek.
setelah laju jari larinya telah sampai di atas tanjakan. Ia berhenti sebentar untuk mengatur nafas sambil berpikir apa yang sebaiknya harus ia lakukan untuk menghindari keempat sosok mengerikan itu. Kembali ke rumah mertuanya, itu jelas tak mungkin. Bisa habis jadi bahan olok-olokan dia kalau kembali ke sana. Lagi pula besok ia harus berangkat kerja pagi-pagi. Tak mungkin ia berangkat dari rumah mertuanya, terlalu jauh. Ah iya, ke Pondok Mas Joko saja. Kan deket tuh. Mas Joko pasti mau mengantarnya pulang dengan mobil jeepnya. Dia kan orang baik. Berpikir begitu, Mas Yudi lalu membelokkan langkahnya menuju ke arah pondok kayu yang berada di tengah-tengah ladang singkong itu. Namun saat sampai di teras pondok itu, Mas Yudi kembali tertegun. Malam sudah sangat larut, tak enak rasanya kalau ia mengetuk pintu rumah orang hanya untuk minta diantar pulang. Sial, kenapa sih aku selalu mengalami nasib yang seperti ini? Mas Yudi menggaruk kepalanya yang tak gatal. Hidungnya kembali mengendus-endus, bau sangit bercampur busuk itu kembali tercium. Makhluk-makhluk itu pasti sudah semakin dekat. Jangan-jangan mereka mengikutiku. Bagaimana ini? Tanpa pikir panjang, Mas Yudi lalu menerobos rimbunan pohon singkong yang tumbuh lebat di depan pondok. Ia berjongkok untuk menyembunyikan diri. Sementara dari arah jalan, keempat sosok gosong itu nampak berjalan terseok, berbelok menuju ke arah pondok Mas Joko. Sial, sepertinya mereka benar-benar mengikutiku. Batin Mas Yudi sambil merebahkan tubuhnya, menelengkup di atas rerumputan yang basah oleh embun. Sepertinya mereka tak melihatku, gumam Mas Yudi lagi saat melihat keempat sosok bertubuh gosong itu justru mengarah ke teras pondok Mas Joko. Mau apa mereka ke pondok Mas Joko? Apa jangan-jangan... Sebentar, sepertinya aku mengenali mereka. Meski sekujur tubuhnya sudah gosong seperti itu, tapi postur tubuh dan... iya, Pak Darsa, juga istri dan anak-anaknya. Tapi apa mungkin? Bukankah mereka sudah mati? Apa jangan-jangan... Lalu apa hubungannya dengan Mas Joko? Kenapa mereka mendatangi pondok Mas Joko di tengah malam buta begini? Oh iya, desas-desus yang kudengar dari warga. Tapi tak mungkin. Mustahil kalau... mereka... Mas Yudi sambil membekap mulutnya sendiri saat melihat keempat sosok gosong itu seperti hendak menerobos masuk ke dalam pondok Mas Joko. Namun sepertinya usaha mereka sia-sia. Beberapa kali mereka membenturkan tubuh ke arah pintu, namun pintu pondok yang terlihat rapuh itu sedikit pun tak bergeming sampai akhirnya keempat sosok itu tiba-tiba terpental ke segala arah, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengempaskan tubuh mereka. Sialnya, salah satu dari sosok itu justru terlempar dan jatuh tepat di hadapan Mas Yudi dengan wajah gosongnya yang meringis lebar menghadap tepat ke arah Mas Yudi, hanya berjarak beberapa senti dari wajah laki-laki tersebut. Wah, wadus, asuh, jaran. Sontak Mas Yudi pun melompat dan berlari secepat yang ia bisa sambil menyumpah serapat tiada henti. Samar dari arah pondok Mas Joko, Mas Yudi masih bisa mendengar sebuah hardikan keras. Dasar tukang ngintip, enyah kalian dari tempat ini, atau akan kubakar kalian untuk kedua kalinya. Sementara itu di pos Kambling, desa Kedung Jati, suasana nampak lebih ramai dari biasanya. Selain bapak-bapak yang mendapat jatah ronda, ada juga beberapa warga lain yang ikut nimbrung di pos Kambling itu. Salah satunya adalah Pak Marto. Laki-laki yang baru saja kehilangan anak sematawayangnya itu menumpahkan segala keluh kesahnya kepada orang-orang yang berkumpul di sana. Sudahlah Pak, ikhlaskan saja kepergian anakmu itu, biar dia tenang di alam sana, ujar salah seorang peronda mencoba menasihati. Ngomong sih gampang Jo, kamu belum pernah merasakan sih gimana rasanya kehilangan anak yang sangat kita sayangi.
Pak Marto menyandarkan punggungnya pada dinding pos kamling. Ini semua gara-gara si anak setan itu. Dia yang telah membunuh anakku. Jangan asal nuduh, Pak. Nggak baik itu. Nanti jatuhnya malah jadi fitnah kalau menuduh tanpa bukti seperti itu. Peronda yang lain mencoba mengingatkan. Tanpa bukti gimana? Sudah jelas sehari sebelumnya anak setan itu mengata-ngatai anakku mukanya gosong kayak pantat kuali. Dan kalian lihat sendiri kan keadaan wajah anakku seperti apa saat meninggal. Beneran gosong kayak pantat kuali. Nada suara Pak Marto meninggi. Itu hanya kebetulan, Pak. Kan sudah jelas, kata polisi, anakmu itu mati karena digigit ular. Lagian sudah tahu Kali Tegal Salahan itu angker, malah berak sembarangan di sana. Kebetulan bagaimana? Kebetulan itu kalau cuma sekali dua kali. Lah ini sudah berkali-kali loh. Lagian mana ada orang digigit ular kok di bagian wajah? Apa kalian tidak mengingat? Anak desa sebelah yang beberapa tahun lalu mati jatuh dari pohon mangga dan perutnya robek tersangkut ujung pagar besi. Lalu anak yang mati tenggelam di kolam sampai tubuhnya melambung itu. Dan kemarin itu keluarga Pak Darsa semua mati gosong tanpa sebab begitu. Kalian pikir apa? Mereka semua mati setelah berurusan dengan anak setan itu. Mereka semua mati dikutuk. Sentak Pak Marto penuh emosi. Jangan ngawur sampean, Pak. Keluarga Pak Darsa itu mati karena kesetrum listrik, bukan karena dikutuk. Polisi sendiri yang bilang begitu. Zaman sekarang mana ada sih yang namanya kutukan begitu? Lagi pula si Wulan itu kan cuma anak kecil. Bisa apa dia? Wajar kalau kadang suka ribut sama teman-temannya. Wajar juga kalau suka ngata-ngatain namanya juga anak-anak. Alah, kalian ini memang tidak ada yang peduli sama aku. Kalian tidak setia kawan, tidak soliper. Nanti kalau anak kalian sendiri yang jatuh jadi korban dari si anak setan itu, baru kalian tahu rasa. Pak Marto bersungut kesal. Saking kesalnya, ngomongnya pun sampai belibet kemana-mana. Entah apa yang dimaksud dengan soliper oleh laki-laki itu. Para peronda hanya bisa tersenyum kecut mendengar ucapan Pak Marto. Jika ditanggapi, mungkin hanya akan membuat laki-laki itu semakin bertambah kesal. Mereka pun akhirnya mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Sampai akhirnya, obrolan mereka terhenti saat tiba-tiba Mas Yudi datang berlari-lari dari arah selatan sambil mengomel-ngomel panjang pendek. Hei, kenapa Yud? Malam-malam kok lari-lari kayak dikejar setan gitu? Tanya salah seorang peronda. Iya, Lik. Aku habis dikejar setan ini. Setan gosong. Mas Yudi menjawab setelah menyambar cangkir kopi yang entah milik siapa lalu menegak isinya sampai tandas. Alah, ada saja kamu ini. Kalau mau bercanda, itu mbok iya aja yang cerdas dikit. Mana ada setan kok gosong? Dikira singkong bakar apa? Gosong, saut peronda yang lain sambil tertawa. Ini beneran, Lik. Aku sedang bercanda. Sampai ndak lihat apa aku sampai ngos-ngosan begini gara-gara lari-larian dari Tegal Salahan, sungut Mas Yudi. Lah, itu salahmu sendiri. Sudah tahu Tegal Salahan itu sarangnya dedemit. Kamu malah keluyuran ke sana malam-malam begini. Bukan keluyuran, Lik. Tapi aku tadi habis dari gedung sono nengokin mertuaku yang lagi sakit. Kebetulan motorku lagi sengadat, jadi aku terpaksa jalan kaki. Lah kok pas sampai di Tegal Salahan malah bertemu sama yang begituan. Mas Yudi lalu menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Para peronda hanya tergelak menertawakan kesialan yang dialami oleh Mas Yudi yang memang dikenal sebagai orang yang penakut itu. Namun tidak dengan Pak Marto. Laki-laki itu nampak serius mendengarkan cerita Mas Yudi. Yud, tadi kamu bilang kalau setan gosong itu datang ke pondok si Joko. Lalu apa yang terjadi? Tanya Pak Marto. Sepertinya mereka mau menakut-nakuti keluarga Mas Joko, Pak. Tapi gagal. Mereka justru terpental saat berusaha mendobrak pintu pondok Mas Joko. Dan tahu nggak? Lagi-lagi, aku yang ketiban sial. Salah satu dari setan gosong itu jatuh tepat di depan wajahku yang lagi ngumpet.
Coba sampean semua bayangkan, wajah gosong yang meringis itu hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Gimana? Aku nggak lari tunggang langgang coba? Kembali para peronda itu tergelak mendengar penuturan dari Mas Yudi. Nah, ini sudah jelas ini. Sekarang kalian percaya kan? Sentak Pak Marto tiba-tiba. Percaya apa, Pak? Tanya seolah seorang peronda. Kalian belum paham juga. Keempat setan gosong itu siapa lagi kalau bukan hantunya keluarga Pak Darsa yang kemarin mati gosong itu? Ini sudah jelas. Kematian mereka pasti ada hubungannya dengan keluarga si Joko itu. Dan mereka sekarang gentayangan karena ingin menuntut balas. Alah, sudah. Dari tadi kok itu saja yang diomongin. Sudah malam nih. Sudah waktunya kita keliling. Sekalian kita cek juga keadaan di pondok Mas Joko. Takutnya mereka nanti kenapa-kenapa. Biar bagaimanapun, dia kan warga desa kita juga. Duka salah seorang peronda yang segera diamini oleh teman-temannya, kecuali Pak Marto yang nampak masih bersungut-sungut kesal. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dengan seksama. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.